Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Menurutmu kita sedang apa? Kita sedang bermain permainan dewasa. Xiang Wei, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku datang ke sini hari ini untuk melamarmu. Menikah siapa yang mau menikahimu? Lihat dirimu sendiri. Kau yang bilang akan menikahiku. Bajingan tak berguna. Dengan cincin murahan seperti itu, kau ingin menikahi Wei Wei. Kau benar-benar tidak berguna. Kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Kamu bisa dibandingkan dengan tuan muda Guo. Mari kita putus. Sudah 3 tahun, hubungan kita. Apakah seperti ini di hatimu? Nenek masih di rumah sakit sekarang. Dengan cincin murahan seperti itu, cepat pergi dari sini. Kau bahkan tidak setingkat denganku. Xiang Wei, apakah kau yakin? Nenek masih menunggu kita di rumah sakit. Hanya sesuatu yang dipilih oleh nenek tua itu. Aku sama sekali tidak peduli. Ingat untuk membawakan aku dan tuan muda Guo sarapan ke sini. Bukankah kamu suka? Paling suka membawakanku sarapan. Aku akan memberimu beberapa uang untuk uang saku. Ini lebih banyak dari penghasilan sehari kamu. Guo, jangan pikir hanya karena kau punya uang. Kau hebat. Memasuki sistem menunggu respawn. 30%, 37%, mohon tunggu sebentar. Host Dewa Super terdeteksi. Mengikat sistem bucin kaya. Sistem SIM apa ini? Aku adalah seorang SIM. Dan inilah hasilnya. Tuan muda Guo, apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu gila? Kamu berani memukul tuan muda Guo? Kau bajingan. Berani memukulku. Mengapa aku tidak berani memukulmu? Lagi pula aku tidak punya apa-apa lagi. Baiklah. Aku dengar Xiang Wei bilang, nenekmu di ICU rumah sakit kan? Lihat saja, apakah aku bisa mengacaukan dia? Kau terlalu keji. Keji. Apa? Takut. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kita inginkan? Ayo, berlututlah padaku, dan jilat sepatuku sampai bersih. Kalau tidak, aku akan memberitahumu. Apa itu penyesalan? Tidak berguna, cepat berlutut. Tidak dengar tuan muda Guo bicara. Sekarang adalah saat yang kritis. Untuk perawatan nenek, bagaimana jika dia benar-benar melukai nenek? Apa yang harus kulakukan? Cepat berlutut. Kalau tidak, aku akan memberitahumu. Apa itu penyesalan? Berlututlah, bajingan. Kau benar-benar anjing yang patuh. Kau ingin menjilat sepatuku. Kau tidak pantas. Tuan muda Guo benar. Aku sangat menyedihkan. Lebih baik aku mati saja. Melanjutkan pengikatan Hosei. Sistem memuat 99, 100 selesai selamat, Hosei. Resmi memasuki sistem manja. Pengaturan berhasil. Ada apa ini? Mengapa kau ngesim lagi? Siapa yang berbicara padaku? Untuk membantumu menyelesaikan misi, sistem akan mengaktifkan fungsi bantuan. Sistem sekarang memberimu 9 triliun. Transaksi berhasil. Sembilan triliun. Semua uang ini milikku. Ini adalah sistem miliarder super. Diberikan kepadamu, dana bucin. Hanya bisa digunakan olehmu untuk dibelanjakan pada target bucin terikatmu. Ketika nilai hubunganmu dengannya mencapai 100 poin, hubungan bucin berbalik. Pengeluaranmu untuk target akan kembali 100 kali lipat jumlahnya sebagai cashback. Itulah uang yang benar-benar milikmu. 9 triliun. Nona Slong. Kamu pasti Jin Duobao yang Bibi sebutkan. Tidak, pria tampan kaya raya itu. Kau pasti yang Bibi sebutkan. Wanita lulusan master dari luar negeri. Idola hati, Nona Slong. Benar sekali. Aku bekerja di perusahaan Dana. Pendapatan tahunan 5 juta. Di mana perusahaanmu? Berapa penghasilanmu? Aku tidak punya perusahaan. Aku hanya asisten kecil. Gaji bulanan 4.000. Aku tahu, orang kaya generasi kedua kini banyak. Orang tua mengirim mereka bekerja untuk mendapatkan pengalaman agar mereka bisa lebih baik mewarisi hak warisan. Aku bukan anak orang kaya generasi kedua. Keluargaku hanya ada aku dan nenekku, hanya kami berdua. Aku dibesarkan oleh nenekku sejak kecil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku juga mengagumi orang yang memulai dari nol. Kencan butaku yang terakhir adalah seorang pengemudi taksi online. Tapi saat aku tanya, dia pemilik tanah. Dia terlalu bosan. Makanya dia jadi pengemudi taksi online. Mobil apa yang kamu kendarai? Berapa biaya pengelolaan area perumahanmu? Aku tidak punya mobil maupun rumah. Setelah semua itu, kamu hanya orang miskin kan? Kamu hanya ingin mencari. Wanita kaya itu mendukungnya.
Kita tidak ditakdirkan bersama. Selamat tinggal. Nona Slong, tunggu sebentar. Tanda mata kecil. Tolong terima tanda mata kecil ini. Ini hadiah untuk pertemuan pertama kita. Kamu menyebalkan. Baru saja aku hanya bercanda denganmu. Kamu bercanda denganku. Aku hanya ikut bermain. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Hei Nona Slong. Aku punya hadiah yang lebih besar lagi untuk kuberikan padamu. Kita sekarang Baiklah. hanya menghabiskan kurang dari 66.000. Bisa membuat dokter wanita lulusan luar negeri menempel padaku seperti burung kecil. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Nona Slong, bagaimana kalau aku belikan kau kalung lain untuk melengkapi temperamen muliamu? Tidak perlukan. Aku bukan orang yang dangkal itu. Suka pakai merek untuk jaga penampilan. Kalau aku bilang beli untukmu, terima saja. Sudah kubilang, aku suka habiskan uang untuk wanita. Baiklah, aku lakukan seperti katamu. Tua, selera Anda benar-benar luar biasa. Perhiasan ini adalah edisi terbatas global. Hanya ada 300 di wilayah Asia Pasifik. Dan toko kami hanya punya satu. Tuan muda Gu, belikan untukku. Aku menyukainya. Berapa harga gelang ini? Perhiasan ini cukup bagus. Hanya berharga 3888888. Belikan untukku. Ini, menurutku tidak terlalu bagus. Lain kali, aku akan belikan kamu yang lebih baik. Aku ambil gelang ini. Bungkuskan untukku. Itu kamu, dasar bajingan. Apa kamu berakting lagi? Tuan, seleramu seperti diharapkan. Masih luar biasa. Kamu pria. Apa kamu bersaing denganku? Jadi kamu diam-diam menempel wanita kaya. Hidup dari seorang wanita. Tidak heran kamu begitu sombong. Siapa yang kamu sebut gigolo? Kakakku Xiao Tang tidak mampu membeli gelang ini. Fan Bin. Tuan muda, gue belikan untukku. Mungkinkah kamu suka berada di dekat pria ini? Tersaingi. Sayang, dengan orang seperti ini, kenapa repot merendahkan diri ke level mereka? Menempel pada sugar mommy. Cepat atau lambat kamu akan dicampakkan. Bukankah kau orang kaya? Tuan muda. Kenapa hari ini kau tidak bisa bahkan membeli gelang? Kamu, Pramuniaga. Ambil gelang ini. Bungkuskan semuanya untukku. Berikan kepada wanita ini. Tuan, tunai atau kartu? Pindai kode. Baiklah, aku akan segera membungkusnya untukmu. Kamu pria. Kamu sudah lama menempel wanita kaya kan? Menduaiku. Dia memberimu berapa uang saku sebulan? 1 juta. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kalau tak mampu beli sendiri, kamu jelekan orang lain. Tidak berkelas. Dia hanya kencan butaku. Ini pertemuan pertama kita hari ini. Aku bisa menghabiskan 1 juta untuknya. Mungkinkah dia benar generasi kedua orang kaya? Hari pertama kencan buta 1. Hanya menghabiskan 1 juta. Tuan yang terhormat, sudah dibungkus untukmu. Aku pacar Xiao Teng. Kami sudah bersama 3 tahun penuh. Jiang Wei, apa maksudmu? Keluar. Xiao Teng, aku salah. Tolong maafkan aku. Kau benar-benar membuatku jijik. Ayo pergi, ayo pergi. Xiao Teng. Ini bukan asisten saya, Xiao Teng. Dia bahkan menggait wanita kaya. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Xiao Teng, datanglah ke kantorku. Tidak. Bermalas-malasan di tempat kerja. Tertangkap oleh iblis wanita. Manajer umum Fan. Apakah aku cantik? Cantik. Apakah aku wanita kaya? Tentu saja. Kau penjual terbaik perusahaan. Gaji tahunan 1 juta. Hanya bonus akhir tahun saja. Sudah jauh di depan mereka. Jika kau bukan wanita kaya, siapa lagi? Selalu memikirkan untuk menggait wanita kaya. Aku di sini. Tidakkah kamu ingin mengejarku? Jika kamu membuatku nyaman, aku bantu kamu raih puncak hidup. Manajer umum Fan. Jika kau mengatakannya seperti itu, maka keahlian khususku mulai sekarang akan membuat wanita bahagia. Kakiku pegal. Pijat aku. Kenapa iblis wanita ini bertingkah aneh sekali hari ini? Mungkinkah dia selalu sibuk dengan pekerjaan?
Dan sekarang, akhirnya merasa kosong dan kesepian. Butuh seorang sim. Baiklah, bagaimanapun, aku sim tak terkalahkan. Anggap saja ini latihan. Ikuti saja dia untuk saat ini. Saat kamu biasanya bersama wanita kaya. Apakah kamu seserius ini? Kakak Fat, kau menganggapku orang macam apa? Kau satu-satunya wanita kaya yang kumiliki. Tidak menyangka kamu biasanya begitu biasa. Namun begitu pandai bicara. Keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Coba kulihat. Aku menang, aku menang. Aku Shen Xiaoteng akan menaklukkan suatu hari iblis wanita itu. Kakak, apa yang kau lakukan? Panggil aku manajer umum Feng. Kenapa kamu tidak bercermin? Apa kamu benar-benar berpikir bisa mengejarku? Selalu pikir dapat sesuatu tanpa usaha. Mengandalkan wanita menjadi pria simpanan. Tidakkah kamu merasa malu? Setelah semua itu, ternyata kau mempermainkanku. Kamu pikir bisa menempel beberapa wanita kaya yang tidak tahu harga diri mereka dan menjalani seluruh hidupmu seperti itu, pria? Aku tidak pernah dibiayai oleh seorang wanita. Aku tidak pernah menghabiskan uang wanita. Aku selalu habiskan uang untuk wanita. Berlagak kaya. Jika kamu bisa menghabiskan uang untuk wanita, maka aku Presiden Fan bisa bekerja untukmu. Pergi sana. Kamu dipecat. Wang Chao. Sampan, minggir. Sayang, ingat kencan kita malam ini. Aku punya kapal pesiar yang menunggumu. Ketua mengundangku ke sini. Dia ingin aku bekerja, bukan untuk berkencan denganmu. Wang Chao, selama jam kerjaku, tolong jangan datang dan ganggu aku. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Jangan jadi perusak suasana. Perusahaan ini milik keluargaku. Kau menemaniku juga termasuk pekerjaan. Paling buruk, aku akan memberimu kenaikan gaji. Kenaikan gaji. Apakah itu uang ayahmu atau uangmu? Sebagai eksekutif senior, aku bertanggung jawab ke Dewan Direksi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku menginginkanmu, lalu kenapa? Kau bisa jual mahal. Sebutkan hargamu. Berapa? Bagaimanapun, hari ini kapal pesiar ini, kau pasti akan pergi. Agar aku menemanimu. Kamu tidak pantas. Kau pikir aku tak punya wanita di sekitarku? Aku hanya ingin merasakan seperti apa wanita dingin itu. Jangan sentuh aku, pergi sana. Pria sembrono, kau berani memukulku. Aku akan mencari seseorang untuk membun UHM-mu. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Karena aku adalah putra ketua perusahaan ini. Ketua. Halo, apakah ini ketua? Aku punya urusan bisnis kecil. Aku ingin berdiskusi denganmu. Baiklah, perusahaan ini sudah kubeli untukmu. Mulai sekarang kau adalah bos perusahaan ini. Apakah kamu gila? Kau pikir cukup telepon beberapa kali dan berpura-pura mengutak-atik ponselmu. Perusahaan keluargaku jadi milikmu. Berhentilah bermimpi. Apa kau punya uang? Apa ayahku akan menjual perusahaan ini? Aku benar-benar tidak punya banyak uang, tapi aku bisa menghabiskan uang untuk wanita. Membeli perusahaan keluargamu. Benar-benar masalah kecil. Kau pura-pura jadi apa di sini? Seseorang yang diusir oleh perusahaan keluargaku. Sesuatu yang lebih buruk dari anjing. Cepatnya, jangan merusak rencanaku. Dan kau, jadi kau tidak ikut denganku ke kapal pesiar. Aku jamin besok, kau tidak akan bisa bekerja. Wang Chao, aku anggota kunci perusahaanmu. Aku telah menghasilkan uang untuk keluargamu. Kau bicara seolah keluargaku bergantung padamu. Ingat keluargaku mendukungmu. Gaji tahunan jutaan dolar apa itu? Jika kau menganggur, kau bukan apa-apa. Kredit mobil dan KPR tidak bisa membayar semuanya. Pikirkan baik-baik. Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kubilang, perusahaan ini sudah kubeli untukmu. Usir orang ini dari sini. Kamu benar-benar dengan ketua membeli perusahaan itu. Benarkah? Aku menghabiskan 2 miliar. Kalian berdua bekerja sama. Perusahaanku benar-benar jadi milikmu. Seseorang. Serap pria ini keluar untukku. Suruh dia ingat. Halo ayah. Nah, perusahaan itu baru dijual dengan harga selangit. Ayah sudah pensiun.
Mengapa itu dijual? 2 miliar dibayar tunai. Kau bilang pemilik perusahaan ini sekarang adalah Presiden Van. Halo, Van Bing. Aku tak sadar latar belakangmu sekuat itu. Ada bos besar di belakangmu. Selamat. Mulai sekarang, perusahaan ini milikmu. ketua. Sekarang silakan gunakan hak untuk menjadi bos. Apa kamu dengar itu? Ketua baru saja konfirmasi pribadi. Perusahaan ini milikku. Ini bukan milik Wang Chao. Kalian sekarang usir Wang Chao yang boros ini. Keluar. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Metode apa yang kamu gunakan supaya ketua bertindak bersamamu? Percaya atau tidak, perusahaan ini sudah kubeli untukmu. Dan besok, ketua akan tanda tangan bersama dokumen hukum. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa mampu membelinya? Kataku, aku tidak pernah menghabiskan uang wanita. Aku hanya menghabiskan uang untuk wanita. Perusahaan sudah memekatmu. Kau tidak diizinkan masuk. Hari ini, aku di sini bukan sebagai karyawan perusahaan. Aku di sini sebagai teman Xiao Yingying untuk menghadiri pelelangan. Kau benar-benar tahu cara membual. Bintang besar Xiao Yingying. Mana mungkin dia undang pria sepertimu? Kalau begitu, tidak bisakah aku menjadi pacarnya? Aku memberitahumu, jaga bicaramu. Xiao Yingying adalah orang yang bisa kau fitnah. Tunggu sampai kau bisa mengadakan pelelangan di sini sendiri. Orang ini jelas datang untuk membuat masalah. Pukuli dia. Jangan sentuh aku. Apa kau sakit? Beraninya kau? Kau berani memukul kakak Teng. Tuan Mudawan, kakak Teng, apa kau baik-baik saja? Kesini untuk memeriksa pekerjaan lagi. Tuan Mudawan, dia dipecat. Jangan biarkan dia membodohimu. Omong kosong. Tentu saja aku tahu. Kakak Teng tidak cocok jadi karyawan. Karena kakak Teng adalah seorang miliarder. Aku ingat perusahaan ini. Sepertinya aku sudah membelinya kan? Ya, Kenapa kau masih di sini? kakak Teng, meskipun perusahaan itu dibeli olehmu, tapi manajemen properti gedung ini masih dimiliki oleh keluargaku. Begitu. Lalu, kami bisa layani kamu lebih baik. Ayo, Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Perusahaan Tuan Mudawan, bagaimana itu dibeli? Apa aku tidak bangun? Atau Tuan Mudawan sedang berjalan dalam tidur? Bagaimana kita bisa memahami dunia orang kaya? Pokoknya jika kau melihat pengemis di masa depan, kita juga tidak bisa menyinggung mereka. Manajer Van, saya sudah mengikuti instruksi Anda. Menyewa orang khusus untuk selidiki informasinya. Hasil penyelidikan menunjukkan, tidak ada bedanya dengan informasi yang diselidiki Departemen HR kami. Tidak ada perbedaan. Tidak mungkin, Xiao Teng bisa dengan mudah memobilisasi 2 miliar dana. Dan itu modal cair. Hanya sedikit keluarga kaya di negara ini yang bisa melakukan ini. Dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Manajer Van, mungkinkah dia hanya karakter kecil? Itu mungkin. Sepertinya, aku perlu mengenalnya secara pribadi. hari ini, kenapa Xiao Yingying tidak datang? Dia diundang oleh Tuan Muda Su ke ruang VIP. Setelah upacara penandatanganan dimulai, dia seharusnya keluar. Siapa Tuan Muda Su? Kau bahkan tidak tahu Tuan Muda Su. Bukankah dia putra orang terkaya? Semua orang di lingkaran kaya kami tahu dia. Tentu saja aku tidak kenal putra orang terkaya itu. Aku terlibat di pasar yang sedang merosot. Benar. Kakak Teng cuma main strategi babi makan harimau. Berapa kekayaan bersihnya? Ayahnya punya kekayaan bersih ratusan miliar. Kekayaan Tuan Muda Su minimal puluhan miliar. Hanya puluhan miliar kekayaan bersih. Berani membuat Yingying kita duduk di ruangan hitam kecil bersamanya. Itu keterlaluan. Kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Bahkan tidak dianggap sama sekali. Kekuatan uang kakak Teng benar-benar tak terduga. Siapapun yang meremehkannya nanti, aku akan menghajar mereka. Tuan Muda Wang, saya di sini. Terima kasih sudah ajak aku jumpa bintang. Shen Xiao Teng. Bajingan, menipu untuk makanan dan minuman. Dan masih mencoba menipu orang kaya. Wang Chao, apakah ini wanita yang kau bawa? Shen Xiao Teng, kenapa kau meremehkanku? Kenapa kamu tidak bercermin? Wang Chao, aku awalnya mengira kau sangat cakap tapi aku tidak menyangka kau bahkan tidak bisa mengelola perusahaan manajemen properti kecil. Tidak, kakak Teng. Aku tidak akrab dengannya. Aku baru bertemu dengannya sekali. Dia terus saja menggangguku. Aku tidak mengenalnya. Tuan Muda Wang, jangan tertipu olehnya. Dia hanya simpanan yang disponsori oleh manajer Van. Aku adalah pria simpanan. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Kakak Teng yang memelihara manajer Van. Bukan manajer Van yang memeliharanya. Dia benar-benar orang kaya. Kekayaan kakak Teng puluhan kali lipat dariku. Idiot. Sangat tidak tahu apa-apa. Pergi sana. Aku tidak bermimpi. Tuan Muda Wang sendiri yang mengonfirmasi. Mungkinkah dia benar-benar orang super kaya? Tuan Muda Su,
kamu bilang sebelumnya? Mudah diucapkan. Tuan Muda Su, aku ingin kenalkan temanku padamu. Siapa? Tuan Muda Su, halo. Saya Shan Xiaoteng. Apa kau tahu status orang-orang yang masuk ruangan VIP ini? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi hari ini, aku sebenarnya datang mencari teman lama. Xiao Yingying. Teman sekelas Xiao Ying. Tapi aku tidak datang hari ini untuk menghadiri reuni kelas murahan. Aku datang untuk bicara dengan Xiao Ying, proyek produksi besar dengan investasi ratusan juta. Jika kau tidak memiliki kemampuan ini, mencoba membangun koneksi tidak ada gunanya. Cepat pergi. Xiaoteng, Tuan Muda Su sangat tertarik untuk berinvestasi di produksi baruku. Bagaimana kalau kalian berdua keluar dan menunggu dulu? Berinvestasi di produksi. Aku juga tertarik. Tuan Muda Su, biarkan aku ikut berpartisipasi juga. Berpartisipasi. 10 juta per saham. Berapa banyak saham yang bisa kau ikuti? Selain itu, aku tidak berinvestasi untuk keuntungan. Aku cuma ingin ciptakan sensasi untuk Xiao Ying. Apa kau sanggup membelinya? Itu mudah dikatakan. Uang bukan masalah bagiku. Aku cuma suka habiskan uang untuk wanita. Benarkah, Xiaoteng? Bos Su bilang, dia bisa menginvestasikan 100 juta. Berapa banyak yang bisa kamu sumbangkan? 100 juta terlalu sedikit. Aku akan berinvestasi 2 juta. Kau membual. Sudah banyak aku lihat pembohong sepertimu yang berbicara omong kosong. Xiao Ying, apa kau percaya aku putra orang terkaya? Atau kau percaya teman sekelasmu yang disebut-sebut itu? Xiao Ying, kau tahu perasaanku padamu sejak universitas. Kau selalu tahu. Xiaoteng, aku menghargai niat baikmu. Tapi, aku sudah punya janji dengan Tuan Muda Su. Jadi, aku adalah orang yang sangat kredibel. Xiao Ying benar-benar pintar. Tidak tertipu oleh ini, skema teman sekelas yang dibicarakan. Selain itu, jika kau benar-benar memiliki kemampuan ini, nanti dilelang amal. Berikan Xiao Ying kejutan. Baiklah. Aku akan menemuimu di pelelangan. Terima kasih para tamu terhormat sudah hadir untuk menyaksikan penandatanganan. Penandatanganan dengan Star of Glory. Apa yang dia kenakan hari ini, bintang abad ini, dengan bangga diproduksi oleh kami. Sekarang saya umumkan, lelang akan segera dimulai. Harga pembukaan adalah 10 juta. Hasil dari lelang, semua dana untuk tujuan amal. Hari ini aku beli berlian bintang abad ini. Siapa yang berani bersaing denganku, itu berarti melawan keluarga Su saya. Apa kedudukanmu? Kamu benar-benar duduk di sebelahku. Ini kursi pesanan manajer fund untukku. Bintang kemuliaan sekarang benar-benar telah menurunkan standarnya. Orang tak berarti macam apa yang mereka biarkan masuk. Lelang bintang abad ini resmi dimulai. Harga awal 10 juta. Ada tawaran lagi. 11 juta. Ada tawaran lagi. 12 juta. Ada tawaran lagi. 15 juta. Kamu menargetkan Tuan Muda Su seperti ini hanya untuk Xiao Ying, bintang kecil itu. Dia adalah bintang besar di hatiku. Hari ini aku akan menawar bintang ini untuknya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan Muda Su adalah lawan yang sangat tangguh. Anda bisa dengan mudah dikalahkan olehnya. 30 juta. 30 juta yuan. Bermainlah. Aku tidak berencana bermain dengannya. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Anda akan jual pendek saham keluarga Su. Berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk itu? Uang bukan masalah. Aku akan mentransfernya padamu. 10 miliar. Kalau terus jual pendek saham begini, Anda akan kehilangan banyak uang. Sampai dia kalah. Hingga cuma celana dalam tersisa. Aku sedang berbicara tentang keluarga Su. 30 juta. Ada tawaran lagi. 40 juta. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su, dia langsung memimpin. Tepat sekali. Menghabiskan uang itu hal kecil. Menyinggung Tuan Muda Su itu hal besar. Sepertinya sudah beres. Tak ada yang berani saingi Tuan Muda Su. Aku akan membeli berlian bintang abad ini dan memberikannya kepada Xiao Yingying. Kamu bilang 40 juta. Apa itu akan membuatnya mau tidur denganmu? Tidak mungkin. Aku menawar 50 juta. Seseorang berani melawan Tuan Muda Su. Sekarang ada tontonan yang bagus. Siapa sebenarnya dia? Dia sepertinya bukan dari kalangan orang kaya kita. Kamu mencari mati. Kamu berani menentangku. Aku tidak pernah menentang orang lain. Aku hanya menghabiskan uang untuk wanita. Semakin banyak semakin baik. 50 juta panggilan pertama.
Ada tawaran lagi. Yang bermarga Shen, aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik. Menyinggung keluarga Su kami, kamu tidak akan lolos begitu saja. Ini bukan pertama kalinya bagiku menyinggung keluarga Sumu. Lagi pula, segera keluarga Sumu akan terjun ke jurang. Taktik psikologis. Baiklah. Sudah lama aku tidak bertemu. Lawan sejati, aku akan meladenimu. 80 juta. 90 juta. Siapa kamu? Aku hanya orang biasa. Tapi hari ini, selama kau berani menawar, aku akan berani menandinginya. 90 juta panggilan pertama. 90 juta panggilan kedua. Hari ini benar-benar seru. Sepertinya raja persaingan hari ini akan berada di antara Tuan So ini dan orang yang tidak dikenal itu. Sekarang saya umumkan. 90 juta panggilan ketiga. Tunggu sebentar. 100 juta. Aku menawar 100 juta. Aku akan menganggap 100 juta seperti membeli setumpuk sampan. Aku akan meladenimu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su, menawar 100 juta. Seolah membeli sampah. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Tidak, suasana hari ini sedikit istimewa. Sesuatu mungkin terjadi. Berita utama hari ini akan segera lahir. Entah Tuan Muda Su menang dengan 100 juta. Atau Tuan Muda Su dikalahkan orang asing. Aku tidak menyangka Shen Xiaoteng akan seimbang dengan Tuan Muda Su. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan mendorongku ke pencarian trending. Tapi, aku lebih berharap itu Shen Xiaoteng. Dia hanyalah pahlawan kebangkitan. Kalau dia benar-benar pakai lebih dari 100 juta untuk menawar berlian abad ini, aku bersedia menikah dengannya. 100 juta, lihat siapa berani saingi aku. Benar-benar mendebarkan. Siapa yang tidak berharap pria tak dikenal ini mengalahkan Tuan Muda Su? Akankah tawarannya melebihi 100 juta? Satu kalimat darinya langsung menyulut seluruh tempat. Momen yang menegangkan. Aku melihat juru lelang sangat gugup. Jantungnya berdebar kencang. Aku menyerah. Bintang abad ini milikku sekarang. The film was translated and narrated by M Shen. Media. Aku juga bisa melihatnya. Sebenarnya kamu tidak punya uang sama sekali. Kamu sama sekali tidak mampu membelinya. Aku tidak sanggup membelinya. Menurutku, mungkin kamu yang nggak bisa beli. Tuan Muda Su, Aku tidak mampu 100 juta. Bagiku, uang hanyalah angka. Tidak ada yang namanya tidak mampu bagiku. Hanya layak atau tidak layak. Lelang bintang abad ini berakhir hari ini. Tawaran tertinggi lelang hari ini 100 juta. Itu milik Tuan Su. Awalnya 30 juta. Cukup untuk dapatkan Xiao Yingying. Kamu memaksanya naik menjadi 100 juta. Biarlah. Menghabiskan 100 juta untuk Xiao Yingying. Nanti kamu lihat aku siksa dia. Bukankah dia dewimu? Ingin melihatnya merangkak di hadapanku. biarkan aku jelaskan sebenarnya. Kau tidak punya kesempatan ini lagi. Lagi pula, kau akan segera berlutut dan memohon padaku agar kamu bisa beri bintang kemuliaan. Kau juga akan menangis dan memohon padaku untuk menyelamatkan keluarga Sumu. Bermimpilah. Apapun mungkin dalam mimpi. Aku tidak bermimpi. Tuan Muda Su. Mungkin itu kau. Mimpi burukmu akan segera datang. Apa yang terjadi? Saham Su anjlok. Ini benar-benar bencana. Apa sebenarnya yang terjadi? Grup Su akan bangkrut. Baru kemarin itu ada di puncak daftar orang kaya. Pasar tidak salah. Jatuh seperti ini. Hampir pasti. Segalanya akan berubah. Apa kamu yang melakukan ini? Aku di sini. Aku tidak menggerakkan tangan atau kakiku. Halo, siapa sebenarnya yang kamu provokasi? Hingga seseorang rela membunuh, menyebabkan keluarga Su kami bangkrut. Bahkan jika kamu berlutut, harus berlutut sampai keluarga Su dimaafkan. Halo. Ini kamu. Sudah kubilang, kau akan memohon padaku. Sekarang jangankan 100 juta. Kau bahkan mungkin tidak bisa mengeluarkan 100 yuan. Punya cara selamatkan keluarga suku. Itu tergantung pada ketulusanmu.
Manajer Shem. Aku buta dan tidak mengenali kehebatan. Tak perlu bersaing dengan Mo untuk Xiao Yingying. Tak perlu bersaing dengan Mo untuk bintang abad ini. Manajer Shem. Kamu adalah orang yang murah hati. Tolong ampuni keluarga Sukami. Manajer Shem. Manajer Shem. Tolong ampuni keluarga Sukami. Tuan Muda Su tidak sanggup bayar jumlah ini. Selama Anda mau bayar 90 juta, maka bintang abad ini milik Anda. Semua dana kami akan digunakan untuk amal wanita dan anak-anak. Ini kan habiskan uang untuk wanita. Aku paling senang melakukan itu. Bintang abad ini sekarang milik Anda. Jangan dilepas. Aku memberikannya padamu. Pakailah selama kau suka. Shen Xiaoteng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak pernah tahu kau sekaya ini. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan ini? Saya dipercayakan oleh manajer Fan. Dana ini akan digunakan untuk amal. Anda menipu saya. Saya tidak menipumu. Jika kamu tidak berlutut, manajer Fan tidak akan mengampuni nyawamu. Tuan Muda Su tidak akan bangkrut. Cukup transfer seluruh saham Anda kepada saya dan itu saja. Jadi itu Anda. Tidak heran. Jati, pendukung besar Shen Xiaoteng adalah Fan Bing. Aku kira dia memang anak orang kaya. Tapi meskipun begitu, dia adalah sosok yang populer sekarang. Aku harus membujuknya dengan baik. Selagi gelombang popularitas ini bertahan. Xiaoteng, mari kita makan malam bersama. Baiklah. Tinggal sendiri saja. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Xiaoteng, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mengatakan bahwa aku bukan orang yang hidup? Atau apakah kau mengatakan kau memiliki kecantikan lain di hatimu? Tidak. Hanya saja otak saya terlalu lelah belakangan ini. Kenapa? Apakah bisnis terlalu sibuk? Karena sejak kamu setuju untuk berkencan denganku, kamu sudah ada di hatiku. Dalam pikiranku. Bayar putar-putar. Shen Xiaoteng, aku tak pernah sadar sebelumnya bahwa kau sangat pandai bicara. Kamu nggak pernah kasih aku kesempatan. Aku juga ingin memberimu kesempatan. Tapi impianku belum terwujud. Aku ingin lebih dulu mewujudkan impianku. Impianmu adalah menjadi bintang besar kan? Bintang besar atau bukan, nggak soal. Yang penting adalah, aku ingin punya karya representatif sendiri. Sesuatu yang bisa kubanggakan. Percayakan padaku, aku investasikan uangmu. Aku sewa sutradara terbaik dalam negeri. Penulis skenario dan sinematografer. Dan menjadikanmu aktris papan atas. Sungguh, Xiaoteng. Kamu benar-benar terlalu baik. Sejak kita di sekolah, aku sudah merasa bahwa kamu teman sekelas terbaik kita. Kamu juga selalu ada di hatiku. Gadis paling sempurna. Lalu di hatimu, posisi apa yang aku pegang? Mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk membuktikan padamu bahwa aku tidak kalah dari siapapun. The film was Kamu translated benar. and Kamu narrated memang by sekarang. M Media. Tidak kalah dari siapapun. Bukan itu intinya. Intinya adalah, lalu di hatimu, posisi apa yang sebenarnya aku pegang? Saya tidak bisa melukai harga diri Mai Suang. Lagi pula, sejak dia kecil, dia selalu merasa seperti laki-laki di dalam. Tiba-tiba memutuskan untuk menjadi wanita. Dia membutuhkan persiapan psikologis. Sedangkan untuk Xiao Yingying, aku nggak mau dia salah paham. Mengira aku pelin-pelan. Baiklah, aku harus kabur ke kamar mandi. Aku ke kamar mandi dulu. Majuang, Juang, apa kamu mencoba merebut pacarku? Aku tidak mencoba merebut priamu. Aku hanya memberi Xiaoteng kesempatan. Lulus sudah bertahun-tahun lalu. Aku paling dekat dengannya. Kamu tidak berpikir bahwa menghabiskan cukup waktu bersama itu adalah cinta kan? Tidak. Di mata seorang pria, ini hanyalah persahabatan. Tidak apa-apa, aku buktikan padamu nanti. Aku akan menjadi wanita sejati. Seorang wanita sejati. Kamu masih jauh dari itu. Biar aku ajari kamu. Majuang, Juang, kenapa kamu memukul orang? Mai Suang, kenapa begitu aku pergi? Kau mengganggu Yingying. Pahami baik-baik ya. Siapa yang menindas siapa? Lupakan saja Xiaoteng. Pasti karena aku mencuri tempat juang-juang di hatimu.
Mereka semua wanita. Aku juga bisa mengerti. Mai Suang. Apa kau tahu, apa itu cinta? Cinta itu bukan persaudaraan. Cinta itu tentang romansa. Jika benar anggap aku saudara, maka bantu aku. Dasar jalan kecil. Lupakan saja. Akulah yang merusak hubungan kalian. Xiao Teng, aku pergi dulu. Hibur dia dengan baik. Jangan Ying. Seharusnya hari ini adalah kencan kita. Mai Suang benar-benar merusaknya. Benar. Ying, jangan pergi. Jika kamu pergi, bukankah jadi tidak seru? Karena semua orang di sini masuk akal. Ayo bersenang-senang. Bermain. Baiklah. Tapi, minum-minum aku tidak menyentuh alkohol. Permainan tebak jari. Itu permainan anak laki-laki. Tapi aku bisa menari. Xiao Teng, ayo menari bersama. Benarkah? Tentu saja aku bersedia. Mai Suang, apa yang kau lakukan? Kamu ingin aku menari dengan dewimu? Apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir dengan memonopoli Ying, mulai sekarang, aku tidak akan bisa menari dengan Ying. Bukankah kamu bilang aku tidak feminin? Hari ini, aku akan tunjukkan. Lihat siapa yang menari lebih baik di antara kita. Jangan khawatir jika aku kalah. Aku tidak akan pernah menghalangimu lagi. Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak menyakiti Ying. Tenang, aku tak akan sakiti dia. Semua orang lihatlah. Bintang besar Xiao Ying akan menari untuk semua orang. Begitu banyak orang yang melihatmu. Dan orang-orang merekam video. Kamu benar-benar perlu memperhatikan ekspresi mikromu. Jangan biarkan siapapun menangkap sisi terjelatmu. Itu Film akan was berdampak buruk. translated and narrated by M Media. Aku lupa memberitahumu. Aku juara gulat. Nikmatilah. Sangat memuaskan. Sudah lama aku tidak bergerak seperti ini. Dasar jalan kecil. Mai Suang ini ulahmu. Itu benar. Aku baru saja memberinya pelajaran yang bagus. Siapa suruh dia menindas aku? Kau sangat pandai berdebat. Ying sangat cantik dan murah hati, lembut dan baik hati. Bagaimana mungkin dia mengganggumu? Benar, Shen Xiaotang. Aku akhirnya melihat keahlianmu tinggalkan kesetiaan demi kecantikan. Aku rasa kau hanya cemburu. Kau cemburu karena Ying memiliki semua kelebihan yang tidak kau miliki. Kita awalnya teman baik. Kau bandingkan dirimu dengan wanita. Ya, kamu benar. Aku hanya tidak suka yang seperti itu. Kepribadian yang rewel. Kamu tidak suka tipeku. Itu karena seleramu buruk. Kamu jalan kecil. Sangat pandai berakting. Kamu. Xiao Teng. Dia sangat galak. Dia membuatku takut setengah mati. Tidak apa-apa. Jangan pedulikan dia. Memang begitulah dia. Lalu jika dia mencoba merusak kita lagi nanti, apa yang harus kita lakukan? Xiao Teng, jadilah pacarku. Lindungi aku mulai sekarang. Aku akan sangat senang. Hei, aku seorang selebriti. Aku tidak bisa terlihat. Itu benar. Tapi kita bisa menjaga hubungan kita tetap rahasia. Tapi kau harus memberitahu nenekku. Nenekku paling menyayangiku. Baiklah, aku paling suka orang tua. Ya. Drama yang kamu sebutkan itu, kapan kamu akan berinvestasi? Saat kau bertemu nenekku, ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Xiao Teng, kenapa kamu kembali? Kenapa selarut ini? Xiang Wei, kau benar-benar berpikir kau nyonya rumah ini. Aku tidak mengundangmu. Jangan khawatir, aku bukan nyonya rumah. Aku hanya di sini untuk merawat nenek. Aku tidak mempekerjakan pengasuh. Apa kamu lupa? Kamu minta majuang-juang sewa pengasuh. Aku melihat postingannya di Momen. Aku bertanya langsung padanya. Dan dia setuju. Jadi Mai Suang melawanku. Aku tidak setuju. Xiao Teng, bukankah kamu bilang sudah memaafkanku? Aku hanya pengasuh biasa. Aku di sini untuk merawat nenek dan menjaga rumah tetap rapi dan teratur.
Jika kamu tidak punya alasan khusus, kamu tidak bisa memecatku. Aku tak ada alasan memecatmu. Jangan khawatir, aku tak akan ganggu kamu lagi. Nenek, apakah dia merawatmu dengan baik? Zhang Wei adalah istri cucuku. Tentu saja aku suka dia merawatku. Dia bukan lagi istri cucumu. Aku sudah putus dengannya sejak lama. Jangan ganggu aku menonton TV. Jangan ganggu Zhang Wei mulai sekarang. Zhang Wei sangat rajin. Dia gadis yang baik. Nanak, kamu sangat baik. Siapa kamu? Dan siapa kamu? Aku istri cucu nenek tua ini. Aku pacar Shan Xiaoteng. Shan Xiaoteng, ada apa ini? Bagaimana dia istrimu? Dia, The film was translated Dia and hanyalah istri cucu narrated nenek. by M Media. Bukankah itu masih istrimu? Shan Xiaoteng, berhenti bermain kata-kata denganku. Nenek, seorang wanita jahat mengganggu rumahku. Wanita jahat yang genit dan menggoda. Shan Xiaoteng, bukankah kamu memberitahuku, nenek itu lembut dan baik hati, dan suka memuji orang. Kenapa dia begitu jahat padaku? nenek sudah sangat tua. Kenapa kau berdebat dengan orang tua? Baiklah, aku tidak akan berdebat dengan nenek. Aku berdebat dengannya. Shan Xiaoteng, kamu ingin aku jadi pacarmu. Maka kamu harus menyuruhnya pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini. Kamu tahu Shan Xiaoteng dan aku berpacaran selama 3 tahun kan? Kamu tahu Shan Xiaoteng dari sekolah sampai sekarang naksir aku selama 8 tahun kan? Naksir. Saat dia naksir kamu, dia sudah tidur denganku. Jadi kenapa? Bukankah dia tetap mencampakkanmu? Sekarang pacar Shan Xiaoteng adalah aku. Dibuang. Aku membuangnya. Dia tidak membuangku. Lagi pula dia sudah memaafkanku. Kalau tidak, kenapa aku tinggal di sini? Nenek juga berpikir, aku adalah cucu menantunya. Kau kira menenangkan wanita tua itu? Kau sudah pasti menang. Aku memberitahumu, Shan Xiaoteng hanya punya aku di hatinya. Xiaoteng paling mendengarkan nenek. Dia pasti tidak akan tega, membuat nenek sedih. Kau mengerti kan? Kau jalan tak tahu malu. Beraninya kau mencoba merebut priaku. Aku bintang besar. Lucu, kau hanya selebriti kecil kelas 3. Itu saja, kutuk aku lagi. Cukup, berhentilah berdebat, kumohon. Dia milikku. Milikku. Lanjutkan terus. Jangan pedulikan aku. Kenapa kau ada di rumahku? Aku datang menemui nenek. Aku hanya khawatir dia akan terganggu. Kau datang cuma buat nonton pertunjukan. Aku benar-benar tidak seburuk itu. Aku bukan wanita. Kamu mengatakan itu. Dia bekerja sebagai pengasuh di rumahku. Kau yang mengaturnya kan? Aku rasa kau hanya ingin mengacaukan rumahku. Aku tidak sebosan kamu. Kamu pikir aku sepertimu. Hanya suka membuat gadis-gadis senang. Beri uang cewek buat belanja. Mai Suang Suang. Aku rasa kau hanya cemburu padaku. Aku sama sekali tidak cemburu. Aku tidak peduli dengan uangmu. Ayo, nenek, aku akan mengantarmu tidur. Biarkan mereka berdebat di sini. Uang untuk dibelanjakan. Benar, ini hanya uang. Mudah diselesaikan. Kami tidak berdebat. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah. Yin Ying, bukankah kau ingin membuat film? Kau katakan pada Tuan Muda Su terakhir, 100 juta. Aku akan invest 2 juta untukmu. Dijamin akan menjadi produksi besar. Impianku telah menjadi kenyataan. Sedangkan kau, aku akan memberimu 1 juta sebulan. Kau harus merawat nenekku dengan baik. Uang atau tidak masalah. Yang penting aku suka nenek. Cukup darimu. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukanlah masalah. Kalian harus berjabat tangan dan berdamai. Sebenarnya aku sudah menonton serial TV yang kau bintangi. Karakter lucu itu, aku sangat menyukainya. Aku juga harus belajar lebih banyak darimu. Cara merawat orang tua. Riasanmu terlihat sangat bagus. Kosmetik apa yang kau gunakan? Kau benar-benar tepat sasaran. Aku sangat pandai dalam hal ini. Ayo, aku akan mengajarimu. Lihat. Aku bilang uang bisa menyelesaikannya. Masalah mereka. Bukankah kau ingin aku terlihat baik? Aku akan membiarkanmu melihat dengan baik. Kenapa kamu tidak mengerti? Kamu memberi mereka uang seumur hidupmu. Itu hanya akan merugikanmu dan menyebabkan masalah besar bagimu. Aku rasa kau adalah masalah besar. Hei, jelaskan dirimu. Siapa kau? The film was translated and narrated by M Media.
Jangan sentuh aku. Bersikaplah. Xian Xiaoteng sialan ini. Dia benar-benar tidak mengejarku lagi. Pria yang lebih prioritaskan wanita daripada teman. Sialan. Tidak. Jika aku pergi seperti ini, tidak sepadan. Setidaknya aku harus mengutuknya beberapa kali. Baru setelah itu, aku akan merasa puas. Bukankah ini sepatu Xian Xiaoteng? Kakak. Di mana aku menyinggungmu? Lepaskan aku. Jangan bunuh siapapun. Jadi ini seorang wanita. Itu membuat segalanya lebih mudah. Lepaskan aku. Aku akan memberimu uang untuk dibelanjakan. Aku tahu kau punya banyak uang. Kau hanya perlu jelaskan dengan jelas. Dari mana uangmu berasal? Uang. Uangnya ada di otakku. Meski aku bilang, kau takkan percaya. Sepertinya dia tidak jujur. Pukuli dia. Tidak. Aku akan memberitahumu. Ada di otakku. Ada sistem misterius. Biar ku beritahu. Aku tak bisa jelaskan dengan jelas. Tapi aku memberitahumu. Aku hanya beri uang pada wanita. Jeti, kau hanya pencuci uang pelastri. Aku. Mencuci. Mencuci uang apa? Aku tidak mencuci uang. Sebaiknya kau jujur. Kalau tidak, kami tidak akan melepaskanmu. Aku sudah mengaku. Apa yang ku tahu? Sudah kukatakan semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diakui. Lepaskan aku, kumohon. Sepertinya dia masih tidak jujur. Siksa dia. Aku tidak menyangka. Aku, Xian Xiaoteng, pakai banyak uang. Tidak mendapatkan wanita. Tapi malah dihina oleh 4 pria besar. Tolong. Tidak. Akan ku beritahu. Tuan Fen, menurut hasil penyelidikan, yang paling dia takuti adalah gelitikan. Kami akan membuatnya menjalani rencana gelitikan yang tidak manusiawi. Dia pasti tidak akan tahan. Akui sumber uang haram itu. Belum tentu, mungkin dia bahkan tidak tahu. Organisasi rahasia di belakangnya adalah... Tidak. Lagi pula uang hitam sangat rahasia. Akan ku beritahu. Fan Bin, aku tahu itu kau. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kau tanggung akibatnya. Apakah dia menebak itu aku? Fan Bin, apa kau tidak akan melepaskanku? Sistem organisasi di belakangku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan sentuh aku, kumohon. Jangan sentuh aku. Diam. Lepaskan dia. Bagaimana kau tahu itu aku? Selain aku, siapa lagi beri kamu uang sebanyak itu? Aku sudah tahu itu kau selama ini. Aku tidak bodoh. Wajar Fan Bin ribut demi culikku. Jadi dia mencurigaiku, menggunakannya untuk mencuci uang. Baiklah, aku tak bisa jelaskan dengan jelas padanya. Aku hanya perlu menipunya, dan membiarkannya terus menghabiskan uangku. Suruh mereka semua pergi. Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Keluar. Fan Bin, tahukah kau? Kau hampir menyebabkan bencana besar kali ini. Seseorang yang bisa dengan mudah memobilisasi puluhan miliar sistem di belakangku. Tahukah kau betapa kuatnya itu? Kau berani menantang sistem di belakangku. Kenapa? Aku hanya seorang eksekutif senior biasa di perusahaan. Karena kau tidak biasa. Aku menyukaimu. Xiaoteng, aku tidak ingin melakukan ini. Aku akan mengembalikan semua uangnya padamu. Aku akan mengembalikan Rongyao Jixing dan saham Grup Su padamu. Kau sudah naik kapal bajak lautku. Bagaimana bisa kau turun kapanpun kau mau? Lalu kenapa aku? Antara kau dan aku, tidak ada dendam lama atau permusuhan baru. Biasanya saat aku bicara padamu, aku memang sedikit tegas. Bisakah aku meminta maaf padamu? Karena aku menyukaimu. Kualitas seorang wanita kuat. Kau pasti akan menjadi bos wanita paling tangguh. Jeti, kau merencanakan ini. Pertama membiarkanku menjadi bos Rongyao Jixing, lalu menjatuhkan Grup Su, dan menggantikannya. Tidak. Aku ingin kau menjadi bos paling tangguh secara global. Berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk itu? Jangan khawatir. Aku punya 9 triliun. The film was translated and Itu narrated by berarti, M Media. aku harus mencuci 9 triliun ini. Baru sistemmu akan memberiku kebebasan kan? Benar. Jadi mulai sekarang, aku bosmu. Awalnya aku berpikir, aku bisa menanganimu sendiri. Sebelum kau memberiku perusahaan itu, aku bahkan berpikir, aku temukan tawaran bagus banget, dan bertemu seorang anak konglomerat bodoh yang tajir. Aku tidak menyangka bahwa aku, sang pemburu, justru akan menjadi mangsamu. Tidak apa-apa. Kau sudah sangat cakap. Selain kau, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Jeti, gimana caramu mau aku kerjasama? Sangat sederhana. Kita cuma perlu pura-pura jadi pasangan. Bersikaplah lebih baik padaku. Kenapa nggak umumin langsung? Dan bosmu di balik layar. Kau bisa saja menjadi atasanku. Itu saja. Sistem ada di mana-mana. Pelankan suaramu. Aku tidak menyangka, Bos Ratu S.
biasanya memerintahku, juga akan begitu patuh padaku. Kau harus melakukan hak istimewa pria simpananku dulu. Apa yang kau lakukan? Bukankah kita seharusnya menjadi pasangan? Kita perlu berlatih sebelumnya. Tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Jangan bergerak. Sistem ada di mana-mana. Kau harus memainkan peranmu dengan baik. Xiaotang, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang? Tidakkah kau lihat aku sedang berkencan? Kencan, aku kira kamu diculik. Aku membawa milik ayahku dan datang untuk menyelamatkanmu. Dan kamu malah memberitahuku kalau kamu sedang kencan. Ini tidak serumit yang kau kira, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu hanya dengan beberapa kata. Xiaotang, aku tahu. Jangan takut, wanita jahat ini telah menjebakmu. Tapi, kamu tidak perlu takut padanya. Bagaimana bisa mencari uang seperti ini? Jika dia melakukan melebihi batas, aku akan membantumu. Juang benar. Aku bisa melihat, kau sangat khawatir tentang Xiaotang. Tapi ini adalah pilihan Xiaotang. Aku tidak memaksanya buat lakukan hal yang dia nggak mau. Jika dia bersedia, apakah kamu masih perlu mengikatnya? Sepertinya pengalaman kencanmu hampir nol. Kencan butuh gairah. Juga butuh kesegaran. Malam ini Xiaotang dan aku sedang bermain game bernama role playing. Aku menculiknya, lalu merasukinya. Jangan terlalu tidak tahu malu kalian berdua. Ma Suang-Suang, kamu benar-benar buta. Untuk pria seperti ini, sama sekali tidak pantas menangisinya. Poin bagus apa yang dia miliki? Dia sama sekali tidak berguna. Kekurangan apa yang dia miliki? Saking banyaknya, bisa jadi novel web. Aku Ma Suang-Suang bersumpah, aku akan putus dengan Shen Xiaotang. Aku mengutuknya agar tidak pernah menikah. Perempuan yang cinta, dia seumur hidupnya. Jika aku masih menyimpannya di hatiku, maka biarlah aku disambar petir. Maafkan aku. Bagian terakhir tidak dihitung. Terima kasih, karena masih mengingatku. Kenapa kamu di sini? Antara kita berdua, bukankah kita sudah saling mengenal luar dalam? Saat kita masih kecil, kapanpun kita tidak bahagia, kita akan datang ke sini. Buang semua duka ke lubang pohon. Aku nggak akan berteman lagi denganmu. Kenapa Ma Suang-Suang? Aku tahu kau peduli padaku saat aku diculik. Hanya kau yang datang menyelamatkanku. Lalu, apakah kamu tidak marah karena aku merusak hal baikmu? Akan kukatakan yang sebenarnya, saat aku diculik, aku The sangat film was ketakutan. translated Hanya kau yang and datang narrated menyelamatkanku. by M. Jadi, Media. hanya kau yang terbaik bagiku. Tapi aku tidak. Wanita yang benar-benar kamu sukai. Ini bukan soal kamu perempuan atau bukan. Perasaan di antara kita adalah persahabatan. Itu di atas cinta. Apa kau mengerti? Jika mereka cantik, itu cinta. Jika mereka tidak cantik, itu persahabatan. Begitukah? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Nenekku menderita Alzheimer. Maafkan aku. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Jadi, aku ingin sebelum nenekku bingung. Mencari pacar. Memenuhi keinginannya. Sejak kecil, hanya nenek yang membesarku. Jadi, sebelum nenek melupakanku, aku harus memenuhi keinginannya. Melihat betapa berbakti dirimu. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu sementara. Aku harap ini bukan kamu mencari alasan untukku. Aku harap kau bisa menjadi pendamping priaku. Aku tidak ingin mendapatkan seorang istri sekaligus kehilangan seorang saudara. Kamu serius nanggep aku saudara, pendamping pria? Kalau tidak, kau ingin jadi pendamping tokoh utama wanita. Lalu, siapa yang akan kamu nikahi? Xiao Yingying, Zhang Wei, atau Presiden Fan itu? Aku tidak tahu. Siapapun yang bisa menjadi simku, aku akan menikahinya. Tidak ada dari mereka yang bisa menjadi budak cintamu. Mereka semua mengincar uangmu. Uang adalah daya saing utamaku. Jadi, aku harus menaklukkan mereka. Baiklah, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, jika salah satu dari mereka berpura-pura menjadi budak cintamu, pasti tidak akan lolos mata apinya. Hebat, apakah kita masih saudara baik? Kamu ingin aku melihatmu dan menikahi wanita lain, menjadi pendamping priamu. Tidak mungkin. Setiap pasangan yang kulihat akan kupisahkan. Lagian, mereka semua bukan orang baik.
Aku bisa menjadi pendamping priamu, tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Aku tahu kamu punya banyak uang sekarang. Tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Itu semua melalui masa mudamu dan tubuhmu. Kalau begitu, harusnya kamu tahu cara menghargainya. Baiklah, aku mengerti. Kau juga melakukannya demi kebaikanku sendiri. Kamu masih berpura-pura denganku. Wanita itu Fan Bing. Kesannya tangguh di awal lihat. Kamu pasti sudah cukup menderita. Mai Suang masih berpikir, aku adalah simpanan Fan Bing. Aku biarkan saja dia berpikir begitu. Melihatnya menatapku dengan tatapan kekecewaan itu. Karena kamu sudah cukup menderita, maka kita harus berhemat sedikit. Bagaimanapun, di masa depan kamu, setiap sen yang kamu habiskan untuk wanita harus di bawah pengawasanku, mengerti? Baiklah, mengerti. Ibu coba jeruk ini. Xiao Teng, kenapa kau kembali? Kakak ipar sudah kembali. Nenek, jangan panggil aku ipar lagi. Aku tidak menikah dengan kakakmu. Baiklah, mulai sekarang, kupanggil kau kakak Xiao Teng. Aku akan pergi mengepal lantai. Aku akan pergi memasak. Nenek, apakah nenek nyaman? Aku bilang ada apa dengan keluargamu hari ini? Datang ke rumahku. Aku merawat nenek sendirian. Aku tidak bisa menangani semuanya. Kakakku sengaja datang untuk membersihkan untuk kita. Ibuku datang untuk memasak untuk kita, untuk memastikan 3 kali makan nenek sehari. Berbeda. Menurutmu, apakah aku harus membayar setiap orang di keluargamu? Tidak perlu, tidak perlu. Kita semua keluarga. Tidak apa-apa. Kau bisa membayar kami, tapi kau harus merawat nenekku dengan baik. Kakak ipar, kau tidak perlu membayarku apapun. Uang lamaran aja udah cukup buatku. Terakhir kali kau menikah, kau bilang ingin 1 juta uang lamaran. Benar. Aku akan memberikannya padamu. Aku tidak hanya akan memberimu 1 juta. Setiap keluargamu dapat 1 juta. Benarkah? Ibu tahu kau adalah anak yang berbakti. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah uang yang kubayar padamu untuk merawat nenekku. Terima kasih, bos. Terima kasih kakak ipar. Juga, rumahnya terlalu kecil kan? Aku akan memberimu sebuah villa besar. Dengan begitu, ada cukup ruang. Kemarilah, Sang Wei. Aku akan mentransfermu 10 juta. Kamu tidak diizinkan menghabiskan uang. Kamu berjanji padaku. Setiap sen yang kamu habiskan harus diawasi olehku. Aku tidak setuju. Ini berbeda. Uang ini untuk nenek. Tepat sekali. Kita semua melakukan ini untuk nenek. Kau pikir kau anggota keluarga The Shen film was untuk mengelola translated uang. and Posisimu narrated tidak by dibenarkan. M Media. Jangan pedulikan dia. Hak apa dia ada di sini? Haruskah dia pergi menyikat toilet? Suang, masalah ini. Kau tidak perlu khawatir. Baiklah, Xiao Tang. Cepat atau lambat mereka akan menghamburkan semua uang. Bersulang. Bersulang. Kakak, kau luar biasa. Kau membuat si bodoh itu berputar-putar. Aku tidak menyangka kita mendapatkan villa secepat ini. Jika si bodoh itu terus mendukung kita untuk sementara waktu lagi, sedikit kemudian kita bisa membeli jet pribadi. Tinggal di langit, dan itu semua karena aku. Aku menemukan kelemahannya. Selama benda tua itu ada di tangan kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Makan gunung emas, tinggal di gunung emas. Bersulang. Aku harus buang air kecil. Cucu menantu, cepat kemari bantu nenek bangun. Nenek tua ini mulai kesal, menggangguku sekarang. Biarkan dia mengompol saja. Tidak mungkin. Nenek tua ini adalah milik keluarga kita. Tiket makan jangka panjang. Kita harus melayaninya dengan baik. Kakak, menurutku kau harus pergi. Aku tidak mau. Aku pikir dia kotor. Ibu, kau saja yang pergi. Aku juga orang tua. Aku akan merawatnya. Tidak apa-apa. Aku akan menakutinya sedikit. Lihat apakah dia berani bersuara lagi. Nenek tua, berhenti berteriak. Kalau kau berteriak lagi, kau nggak dapat makan. Ayo beri dia obat. Makan sedikit lagi. Dengan cara ini, dia akan lebih bergantung pada kita. Lalu kita bisa pergi mencari si bodoh Xiao Teng itu dan menuntut lebih banyak uang. Kakak, kau masih yang paling hebat. Yang paling berbisa adalah hati wanita. Berhenti bicara omong kosong, pegang dia. Paksa makan, jangan biarkan dia muntah. Tidak, Berhenti, kok kamu perlakukan orang tua kayak gini? Apakah obat ini? Apakah karena kamu memberinya obat ini? Ingatan nenek semakin memburuk, dan dia menjadi bingung. Aku akan melaporkanmu. Jangan, juang-juang, kami bodoh. Aku akan memberimu uang. Tolong lepaskan aku. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Bahwa semua orang sangat mencintai uang? Demi uang, melakukan hal-hal tanpa hati nurani seperti itu. Lalu apa yang kau ingin kami lakukan? Kami sudah mengakui kesalahan kami. Dan kau masih tidak mau melepaskan kami. Jangan keras hati meski kau benar. Aku lihat, aku dipanggil Suang-Suang. Tapi setiap orang dari kalian lebih merasa benar sendiri daripada aku. Tunggu saja untuk menghadapi sanksi hukum. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kak, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya. Dan kita akan dikirim ke penjara. Kurasa tombak ini ada di sini khusus untuk kita. Kita tidak bisa melepaskannya. Apa kau pikir sembarang orang
bisa menjalani hidup orang kaya. Jika kau menghancurkan kami, aku akan menghancurkanmu. Berhenti di situ. Jadi, ini sudah mereka siapkan dari awal. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Bukan berarti aku tak beri kamu peluang. Ini keserakahanmu yang tak terbendung. Dosa pada surga mungkin bisa diampuni, tapi dosa sendiri nggak bisa dimaafkan. Tindakanmu, semuanya telah direkam oleh kamera tersembunyi di ruangan ini. Tunggu saja untuk menghadapi sanksi hukum. Baiklah, karena kau berencana untuk berurusan dengan keluarga kami. Wanita tua ini akan melawanmu sampai mati. Bajingan tak tahu terima kasih. Jika kami tidak merawat nenekmu, apakah dia akan hidup sampai hari ini? Kirim mereka ke kantor polisi untukku. Aku tidak akan ke kantor polisi. Hei, jangan pergi. Jangan pergi. Nenek, aku membuatmu menderita. Wanita jahat, dia pikir aku bodoh. Nenek sangat pintar. Nenek memberitahuku Jiang Wei punya masalah. Ini salahku. Aku tidak menyangka Xiang Wei licik. Aku pikir, aku memberinya cukup uang. Aku tidak menyangka. Sifat manusia masih serakah. Bukankah ini seperti cermin pengungkap iblis? Uang mengungkapkan semuanya dengan jelas. Sayang sekali Jiang Wei berhasil kabur. Tidak apa-apa, seseorang akan mengurusnya. Untungnya aku lari cepat. Dasar wanita bau. Beraninya kau menipu uang kami. Tuan muda Guo dan aku sudah cukup sengsara. Dan kau masih menipu kami. Mengatakan kau adalah tunangan Shen Xiaoteng. Mengatakan dia bisa berinvestasi pada kami. Kami pikir kami bisa membalikan keadaan. Ternyata itu kau yang menipu kami. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Jangan mendekat. Kembalikan uangnya. Jangan mendekat. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Nenek, apakah kau merasa lebih baik? Iya, Bukankah itu karena aku membantumu mengusir wanita licik Xiang Wei itu? Wanita licik. si Hatang. Nenek bertahan demi napas ini. Hanya ingin melihatmu menikah. The film was translated Nenek, and kemarilah. narrated by M Media. Suan, kamu harus membantu Xiaoteng dengan baik. Kalian berdua adalah saudara yang baik. Nenek, lihat, aku sudah menemukan pacar. Benarkah? Dia sangat cantik. Dia seorang bintang besar. Cantik? Sangat cantik. Tersenyum seperti itu. Lihat, dia menelponku. Sayang, apa kau merindukanku? Aku merindukanmu. Aku nggak sabar ketemu kamu. Aku akan segera selesai syuting. Tapi aku sedikit bermasalah. Masalah apa? Aku akan menyelesaikannya untukmu. Ini semua karena aku seorang perfeksionis. Aku ingin membuat adegan ini dengan baik, tapi anggarannya habis. Aku masih butuh 50 juta. 50 juta. Aku akan memberikannya padamu, tanpa batas anggaran. Bagus sekali, Xiaoteng. Setelah aku selesai syuting, segera aku terbang untuk menemuimu. Dadah, Shen Xiaoteng, kamu gila. Kau memberi uang lagi pada wanita ini. Apakah keluargamu punya gunung emas dan perak? Bahkan bos tambang batubara tidak sebaik kamu. Mai Xuan, biar ku beritahu. Zhao Yingying adalah diriku, dan dia saat ini mengejar mimpinya. Tahukah kau betapa hebatnya bagi seseorang mengejar mimpinya? Baiklah, baiklah. Kalau begitu ajak aku untuk pergi menemui dirimu. Mengapa aku harus membawamu? Kalau begitu, kau harus berjanji padaku ini. Jika Xiao Yingying itu, dia tidak benar-benar menyukaimu, maka kau biarkan aku jadi pacarmu. Mai Xuan, berhenti bercanda. Bahkan nenek berpikir kita hanya teman. Bukankah kau bilang, kalau punya mimpi harus dicobakan? Aku juga ingin mencoba. Mari kita ubah hubungan kita. Bagaimana rasanya menjadi sepasang kekasih? Mai Xuan, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Kau benar-benar berpikir seperti itu. Kalau begitu, bukankah aku baru saja ingin mencoba cara yang berbeda? Aku juga ingin tahu, bagaimana rasanya menjadi pacarmu? Mai Xuan, bisakah Mai Xuan menjadi pacarku? Sejujurnya, karena dia memiliki keinginan ini, maka aku harus membalasnya. Ikat Dewi nomor 15. Sulit diidentifikasi. Mengikat Dewi gagal. Bahkan sistem tingkat dewa yang maha kuasa gak bisa sebut Mai Xuan Dewi. Dia masih ingin menjadi pacarku. Shen Xiaoteng, kenapa kau memukul dirimu sendiri? Baiklah, perhatian semua departemen itu. Lampu, suara, apakah kalian siap? Aksi. Dasar wanita, kau berani goda suamiku di rumah kami. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Berani-beraninya kau menggodanya lagi. Lihat betapa profesionalnya Ying. Siapa bilang dia tidak ingin menjadi aktris yang baik? Kai ini apa?
Kau masih berpikir kau bintang besar dari dulu itu? Kau bahkan berani mengajariku berakting. Kau benar-benar berani memukulku sungguhan. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Xiao Ying. Tidak. Nona Ying. Aku salah. Aku tidak sengaja tadi. Aku disuruh sutradara akting lebih nyata. Silakan pukul aku. Kau berani memukulku balik. Jangan kau lupa. Kalau bukan aku yang ajak kamu berakting, kau masih akan membusuk di rumah. Kau tidak berterima kasih padaku itu satu hal, tapi kau sungguh berani pukul aku. Berteriaklah, berteriaklah. Kenapa kau tidak berteriak? Tidak berani berteriak. Atau apakah aku tidak memukulmu cukup keras? Begitukah? Berteriaklah. Biarkan seluruh lokasi syuting tahu bahwa aku memukulmu. Pergi sana. Beritahu sutradara aku perlu istirahat sebentar. Kita akan mulai syuting lagi setelah aku bangun. Sayang, aku tidak sabar. Mari kita habiskan waktu berdua saja. Hentikan. Ini lokasi syuting. Tingkah laku apa itu bermesraan begitu? Apa yang kau takutkan? Kau yang memutuskan segalanya untuk seluruh kru. Karena kau adalah penyokong. Benar. Di tangan kita, berapa banyak uang yang tersisa The film sekarang? was translated Kau menipu si bodoh and itu sebesar narrated 300 by juta. M Media. Mari kita syuting. Biayanya kurang dari 30 juta. Keuntungan bersih lebih dari 200 juta. Aku tidak menyangka. Bisakah aku belajar dari Shen Xiaotang? Uang sebanyak itu. Menurutku ini hampir selesai. Bagaimanapun juga, dia adalah gigolo Tuan Fair. Kuras habis keluarganya. Putuskan saja hubungan dengannya. Hindari masalah nanti. Masuk akal. Tunggu sampai acara ini selesai. Aku memberitahunya aku akan menikah. Singkirkan dia. Mungkin kau bisa memilih untuk menikah dengannya. Jadi, bukankah akan lebih seru jika kita berdua? Kau jahat sekali. Pria baik kalau begitu. Wanita tidak mencintai. Kemari, kemari, kemari. Kau capek? Aku berikan diriku sepenuhnya. Pijat-pijat. Dasar wanita. Sudah kubilang kau menggoda lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar wanita. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul sampai mati. Ayo potong. Apa yang kau perankan? Ini. Ulangi. Sutradara, drama ini kan sudah selesai. Apa yang tidak ideal? Tingkatkan daya tarik. Alat-alat kunjungan. Ini dia. Ambil tongkatnya. Kemari. Sutradara, apa maksudmu? Ini akan menyebabkan kematian. Tidak, aku akan menjaga kekuatanku. Kali ini apa? Kau berani memukulku? Nona kecil, wanita tua, jangan sok kuat. Apa kau benar-benar berpikir kau di atas segalanya? Ya kan, aku akan memukulmu sampai mati. Sutradara, aku tidak syuting lagi. Sutradara, sudah kubilang pecat dia. Suara apa ini? Apa yang harus diubah? Dia berakting lebih baik. Tidak bisa diganti. Sutradara, apa kau gila? Lokasi syuting ini, siapa yang berani tidak mendengarkanku? Kau. Kamu adalah Xiao Yingying. Kau ini siapa? Aku utusan dari Tuan Liang. Apa hubungannya Tuan Liang denganku? Drama ini diinvestasikan oleh pacarku, Shen Xiaotang. Berani sekali. Shen Xiaotang. Dia juga orangnya Tuan Liang. Apa kamu tidak tahu? Dasar bajingan. Kau berani pukul bintang besar Xiao Yingying. Apa kamu mau menerima pukulan untuknya? Hanya kau berani memukulku. Orang-orang di kru lampu. Aku bisa memukulmu seperti tikus jalanan. Tanya mereka siapa yang berani memukulku. Untuk apa kau berdiri di sana? Orang ini mengganggu kakak Yingying. Mengganggu syuting. Usir dia. Kakak Yingying berkata, ganggu aku, berarti ganggu dia juga. Jangan takut. Dia datang ke sini menyamar jadi Tuan Liang. Semua orang membawanya ke kantor polisi. Ini orangnya. Dia menahan gaji kru. Semuanya, menurut kalian orang ini harus dipukuli. Sudah waktunya bertarung. Sudah waktunya bertarung. Naiklah. Direktur, apa kalian gila? Sutradara tidak gila. Menurutku kamu yang gila. Aku minta kau meluruskannya. Kau hanyalah seseorang di sisi manajer Liang. Seekor anjing, pacarku Shen Xiaotang, adalah kesayangan manajer Liang. Kalau begitu panggil dia ke sini. Akan kutelepon dia, lihat saja. Kamu menipuku sekali waktu itu. Kali ini, aku akan menipumu balik. Itu kau. Shen Xiaotang. Selamatkan aku. Orang ini. Yang menggelapkan gaji semua orang. Haruskah kita mengirimnya ke kantor polisi? Ya. Aku akan lakukan semua yang kau mau. Jika kamu tidak mau pergi ke kantor polisi, tampar Xiao Yingying 100 kali sekarang juga. Aku akan memukulnya. Kau sampah tak berguna. Beraninya kau memukulku.
Bukankah kau bilang akan mencintaiku selamanya? Kau akan melindungiku selamanya. Wanita, aku hanya merayumu demi uang. Kau benar-benar berpikir kau adalah seorang bintang besar. Kau bajingan tak punya hati. Aku tahu, masih si bodoh Shen Xiaoteng itu adalah yang paling imut. Lucu. Bagaimana jika aku memberitahumu? Tindakanmu yang tercela sudah melanggar syarat kontrak bintang The film kejayaan. was translated Kamu akan kena and biaya ganti rugi narrated by besar. M Media. Apa kamu masih akan menganggapku lucu? Itu tidak mungkin. Aku dewimu, kau tidak akan memperlakukanku seperti ini. Dulu itu benar. Tapi perilakumu yang agresif dan perlakuan buruk terhadap rekan kerja telah merusak citramu di hatiku. Sekarang, pergi ke neraka. Jangan pergi. Biarkan aku pergi. Aku akan membagi uangku denganmu. Uangmu, di mana kau punya uang? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami sudah melaporkannya ke polisi. Tinggal tunggu ditangkap saja. Kenapa kamu berakting? Kakak, apa yang kamu lakukan? Kakak, aku perempuan. Bukankah kau bilang, jika Xiao Yingying tidak menyukaimu, kau akan jadi pacarku? Kamu tidak berkencan seperti ini kan? Apa kamu tidak mengerti romansa? Aku tidak punya perasaan padamu. Ya, bagaimanapun juga. Sekarang selain aku, kau tidak punya pilihan lain. Siapa bilang? Masih ada si cantik Fan Bing itu. Dia 100 kali lebih feminin darimu. Tuan muda, pengaturan sudah dibuat sesuai instruksi Anda. Asal seminggu ini lancar tanpa kejutan, perusahaan bintang kejayaan akan runtuh. Bagus, terima kasih Paman Ma. Namun, menggunakan uang sebanyak itu, haruskah kita memberitahu Tuan Besar? Tidak perlu memberitahunya. Akhirnya, perusahaan ini pasti jadi milikku. Baik Tuan muda, Anda bersedia terjun dan pimpin bisnis. Tuan Besar pasti akan sangat gembira. Paman Ma, apakah bibirku terlihat bagus? Jangan sebut aku Tuan Muda mulai sekarang. Panggil aku Nona. Baik Nona. Presiden Fen, kabar baik, kabar buruk. Presiden Fen, rantai modal kita putus. Kita benar-benar gagal dapat uang dari luar. Sepertinya ada yang mengincar kita. Kita terpojok. Di bisnis, semua orang tendangmu saat jatuh. Tidak ada yang memperindah keadaan. Aku tidak menyalahkan orang lain. Aku tanggung sendiri karena terlalu agresif. Berpikir untuk memperluas skala lebih cepat. Tidak menyangka akan menuai apa yang kutabur. Sekarang satu-satunya cara adalah meminta bantuannya. Dia adalah orang yang tak terduga. Aku benar-benar tidak berani memprovokasikannya. Sistem organisasi di belakangnya benar-benar terlalu menakutkan. Tempatnya tidak buruk, tapi sayang sekali. Nona Ma, silakan lewat sini. Nona Ma, The film was silakan lewat sini. translated and narrated by M Media. Presiden Feng. Nona Ma, silakan. Nona Ma, antara perusahaanmu dan perusahaanku ada beberapa keterikatan. Tapi aku sangat yakin bisa menangani masalah ini dengan baik. Bagiku, cara untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu, yaitu agar Star of Glory runtuh. Dalam dunia bisnis, semua orang di sini untuk mencari uang, bukan? Aku sengaja mengundangmu ke sini, berharap kedua belah pihak bisa berdamai. Dengan begini, kedua belah pihak bisa diuntungkan. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu kau salah. Aku tidak mau keuntungan apapun. Aku hanya ingin kau siap. Nona Ma, aku sama sekali tidak mengenalmu. Kenapa begitu agresif? Kau tidak mengenalku. Itu kau. Sekarang kau tahu kenapa aku menargetkanmu seperti ini kan? Kau datang untuk Xiaoteng kan? Ya, jangan kira cuma karena uang sedikit kau bisa. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku memberitahumu. Kau menyentuh lelakiku. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Kau sama sekali tidak mengerti. Orang macam apa dia? Aku mengenalnya lebih baik darimu. Singkatnya, kau pasti tamat. Ini adalah harga untuk mempertahankan Xiaoteng. Selamat tinggal. Siapa yang menyuruhmu datang mencariku? Xiaoteng, Apa kamu tahu? Kau buat kesalahan yang tak termaafkan. aku tahu. Aku hampir kehilangan semua industri di tanganku. Semua hilang, menyebabkan uang organisasi untukku juga habis semua. Kamu selalu cerdik dan cakap. Kenapa kamu begitu ceroboh kali ini? Aku terlalu tidak sabar. Sejak aku tahu Xiaoteng memberiku tugas pencucian uang, aku tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Menyebabkan langkah bisnisku terlalu agresif, memberi orang lain peluang untung. Kesalahanmu sangat serius, tapi itu tidak tak termaafkan. Kemarilah, mari kita cari tahu cara menyelesaikannya bersama. Tunggu, lepas pakaianmu. Biar kulihat, jika kamu punya senjata ofensif padamu. Cepat lepas. Terus lepas sampai kamu telanjang sepenuhnya.
akui aku biasanya sedikit galak. Tapi aku tidak seagresif itu kan? Ini adalah aturan organisasi. Semuanya demi keamanan. Baiklah. Kenapa harus kau? Bukankah kau bilang para pemimpin tingkat tinggi akan meminta pertanggungjawabanku? Tidak, pemimpin tingkat tinggi. Aku hanya bercanda denganmu. Bercanda, nyawaku di ujung tanduk, dan kau masih bercanda denganku. Apakah di mata organisasimu, hidupku tidak berarti? Ini hanya untuk hiburanmu. Ini tidak seserius yang kamu kira. Aku cuma main-main denganmu selama ini. Jangan terlalu sembrono. Aku sudah bertahun-tahun di dunia kerja. Apa kau pikir aku tidak tahu? Apa konsekuensi kehilangan modal utama? Biar ku beritahu kebenarannya. Uang itu bukan apa-apa bagiku. Tentu saja kau bisa mengatakan itu, karena kau adalah perantara. Dan akulah yang bertanggung jawab. Aku kehilangan begitu banyak uang haram. Organisasi itu pasti tidak akan melepaskanku. Mereka bahkan mungkin membunuhku. Jangan berpikir seperti itu. Aku minta maaf padamu. Biar ku beritahu kebenarannya. Uangku memang khusus untuk wanita. Dan aku harus menemukan cinta sejati. Apa kau pikir? Aku akan percaya omong kosong yang kau katakan. Bagaimana mungkin ada hal sebaik itu di dunia ini? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Apa kamu belum mengerti? Apa kau pikir uang bisa membeli tubuhku? Tentu saja aku tahu itu tidak bisa. Jadi, uang yang sudah aku habiskan buat kamu. Hilang uang agar masalah bisa dihindari. Benarkah wanita bisa menghabiskan uangmu sesuka mereka? Dan kau tidak peduli berapa banyak uang yang sebenarnya kau miliki? The film Ya, was itu rahasia. translated Tapi and aku bisa narrated by memberitahumu. M. Uang yang Media. kamu habiskan dariku sebelumnya bukan apa-apa bagiku sama sekali. Lihat, hari ini aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku ingin memberitahumu semua kebenarannya. Memberitahumu segalanya. Apa kau mengatakan bahwa jika aku tidak menghadapi kebangkrutan, jika aku tidak merasa menghadapi bahaya, kau tak mau beritahu aku kebenarannya? Benarkah begitu? Apa kamu tidak berpikir permainan ini sangat menyenangkan? Bahkan suang-suang tertipu. Tidak menyenangkan sama sekali. Tidak sama sekali. Aku berhasil tangkap kalian berdua, bajingan. Suang-suang dan aku tidak berhasil apapun. Kami tidak bersalah. Apakah kau mengatakan bahwa jika aku tidak masuk hari ini untuk merusak waktu senangmu, kau pasti sudah berhasil? Kau benar. Kau jelas tahu tentang hubungan kita, namun kau tanpa malu-malu menerobos masuk. Ini adalah pola pikir seorang pecundang. Kemarilah. Suang-suang, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu membuat keluarga Van bangkrut. Aku sulit mempercayainya. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Keluargaku jauh lebih kaya darinya. Aku juga bisa mendukungmu. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Baiklah, berhenti berpura-pura. Bukan berarti aku tidak tahu. Sejak kecil, ayahmu ada di lokasi konstruksi. Dia ada di lokasi konstruksi. Bukankah itu? Mengawasi pekerja di lokasi. Ayahku kontraktor dari aku kecil. Kemudian, dia masuk ke bisnis properti. Dia sudah membangun gedung-gedung di seluruh kota. Separuh dari gedung-gedung tinggi milik keluarga kami. Lupakan tentang itu. Bintang kemuliaan kecil. Seluruh grup Su bukan apa-apa bagi kami. Benarkah apa itu benar? Keluargamu sekaya itu. Kalau begitu, kamu bohong soal miskin ke aku. Aku tidak berpura-pura miskin padamu. Bukankah itu karena aku peduli dengan harga dirimu? Ketika kau kecil, orang tuamu tidak ada. Nenekmu membesarkanmu. Kau tidak suka bermain dengan anak-anak dari keluarga berada. Baiklah, aku mengerti sekarang. Sahabatku, ternyata selama ini menjaga harga diriku yang menyedihkan. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Bukankah aku takut jika aku memberitahumu? Kau tidak akan bergaul denganku lagi. Jadi, kamu memang tidak cuma berpura-pura miskin. Kamu juga berpura-pura menjadi tomboy denganku. Apa maksudmu sebenarnya? Bukankah ini salahku? Ini semua salah ayahku. Dia hanya menginginkan anak laki-laki. Dia pikir, anak laki-laki bisa bekerja di lokasi konstruksi. Siapa sangka dia punya anak perempuan sepertiku. Jadi dia membesarku sebagai anak laki-laki. Sejak aku kecil, aku tidak bermaksud menipumu. Kau lihat nama yang dia beri aku kan? Suang-suang, betapa jantannya nama itu. Baiklah, aku mengerti sekarang. Itu hanya karena kamu kaya. Jadi kamu meremehkanku dari lubuk hatimu. Benar. Kamu pikir aku hanya seorang pria yang bisa didukung oleh wanita begitu saja. Aku tidak ingin kau menjadi begitu dekaden. Makanya aku tak buka identitasku. Jangan berpikir hanya karena kamu kaya. Van Bing juga kaya. Aku akan bersamamu. Aku bukan orang yang bisa didukung siapapun. Aku ingin kau hidup dengan cara yang berbeda. Aku sudah mengubah cara hidupku. Sebelum perusahaan Van Bing dan keluarga Su bangkrut, aku mendukung mereka dari belakang. Jika kamu tidak percaya, tanyakan padanya. Itu benar. Aku selalu menghabiskan uang Xiao Teng. Dan dia awalnya hanya asisten kecilku. Xiao Teng, kau pasti terstimulasi lagi. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak begitu impulsif barusan. Ini salahku. Sebaiknya aku tak bilang soal keluargaku ke kamu. Pelan-pelan saja, kau akan menerima semua ini. Mai Suang-suang, aku hanya ingin memberitahumu. Aku, Xian Xiao Teng, pakai uang untuk wanita kalau ada. Lalu, bagaimana kau akan membuktikannya? Apakah kau sedang membuat berita lagi? Nenek tidak bisa menahan guncangan lagi. Bagaimana aku membuktikannya? Aku akan mengadakan acara khusus buat habiskan uang untuk wanita.
Aku akan mengumpulkan wanita elit dari semua industri. Jika ada 1.000, aku keluarkan uang untuk 1.000. Ide bagus. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu menjatuhkan satu fanbing, aku bisa membuat puluhan ribu fanbing bangkit? Aku menghabiskan uang untuk wanita jika aku punya. Ini sama sekali bukan omong kosong. Mereka semua cantik. Aku dengar ada seorang Taipan yang tak terduga, yang mendirikan konferensi startup khusus wanita, khusus buat habiskan uang pada wanita. Apakah ada hal si baik itu? Apa saja syarat untuk bisa masuk? Selama Anda seorang wanita, Anda bisa berpartisipasi. Syaratnya adalah Anda harus memiliki keterampilan untuk mewujudkan impian Anda. Sayang sekali aku bukan wanita. Menjadi wanita itu terlalu beruntung. Benar. Yang mana yang terlihat bagus? The film was translated and Idemu narrated cukup bagus, by M tapi aku Media. tidak tahu apakah acara ini bisa berhasil. Satu hal saja yang aku takutkan sekarang. Tidak cukup orang yang datang di lokasi. Uangku tidak akan habis. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah perencanaan dan pengumuman Glory Star, jumlah pendaftar melebihi 30.000. Namun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menyaring mereka satu persatu. Jadi hanya bisa beberapa peserta beruntung yang hadir. Aku sudah memikirkan cara untuk ini. Aku mau lakukan live streaming. Saat itu, siapapun yang lolos seleksi masih bisa mendapatkan uang. Jika acara ini benar-benar bisa berhasil, manfaatkan popularitas ini untuk dapat traffic. Aku tidak perlu lagi menghabiskan uangmu. Glory Star juga bisa pulih. Xin Xiao Tengkan, kondisi nenekmu memburuk. Tenang, kami rawat dengan baik. Tapi anehnya, setelah dia jatuh koma, dia terus mengatakan satu hal. Di mana istri cucuku? Kamu sudah menikahkan. Bawa istrimu ke sini. Kondisi nenekmu mungkin membaik. Aku mengerti. Ada apa? Tolong lakukan satu kebaikan terakhir untukku. Jika di konferensi ini, aku bisa bertemu seseorang yang kusukai, tolong minta dia menjadi pacarku. Kau mengadakan acara sebesar ini, dan kau menyelipkan urusan pribadi, mencari istri untuk dirimu sendiri. Tidak, kesehatan nenekku memburuk. Aku ingin mencari pacar selagi dia masih hidup. Untuk memenuhi keinginan ini, Lalu bagaimana kau tahu apakah dia menyukaimu atau mengincar uangmu? sistem di belakangku punya caranya sendiri. Nonai, sesuai instruksi Anda, semua uang tunai grup, batangan emas, dan barang berharga lainnya, semuanya sudah dimuat ke dalam mobil. Bagus, akhirnya aku bisa bantu Shen Xiaotang. Nona, apakah Anda yakin ini sepadan? Menghabiskan uang untuk seorang wanita, ini kan cuma membuang uang di jalanan. Hanya orang bodoh yang akan melakukan ini. Tindakan yang sia-sia. Tuan pasti akan sangat marah jika dia tahu. Aku tahu aku sangat keras kepala kali ini, menggunakan separuh dari harta keluarga, tapi demi Xiaotang, demi mimpinya. Uang sedikit yang Fan Bing punya itu, jelas tidak cukup bagi mereka untuk bermain-main. Lalu kenapa tidak? Kirim saja Shen Xiaoteng ke rumah sakit jiwa. Tidak perlu sama sekali. Kau tidak bisa mengatakan itu akan menjadi pukulan yang terlalu besar baginya. Jika dia ingin, aku siap membantunya. Hanya saja, bahkan dengan uang sebanyak itu, mungkin tidak cukup bagi mereka untuk bermain-main. Tapi, setidaknya itu bisa mencegahnya hancur secara sosial di tempat. Nora, perasaan Anda terhadap Shen Xiaoteng bisa dibilang sangat dalam dan tulus. Dia sebenarnya terobsesi dengan wanita bernama Fan Bing itu dan bersedia untuk dipelihara olehnya. Diam, jangan bicara tentang dia seperti itu. Dia adalah orang yang kusukai, aku cuma mau habiskan uang buat dia. Halo kakak Xiaoteng. Kenapa kamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Penuh niat buruk, tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan. Aku tidak datang untuk melakukan hal buruk. Aku datang bukan untuk mengambil untung. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Tidak bisa mengubah kebiasaanmu. Menyebalkan. Biar ku beritahu. Hari ini jelas bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Meskipun ada banyak wanita cantik di sini, ini bukan tempat bagimu untuk menggoda wanita. Kamu salah paham. Aku datang untuk melakukan hal baik. Hari ini, kakak Xiaotang urusanmu. Beraninya aku mengacaukan segalanya. Sebenarnya aku datang untuk menangkap pezina. Tangkap pezina. Di siang bolong, apa gunanya kamu menangkap? Benarkah? Benar. Segera aku tangkap mereka dan perlihatkan ke kamu. Aku akan segera mengatur orang untuk menyelidiki. Xiaotang, Suang-suang, kamu akhirnya di sini. Hari ini, mari kita saksikan bersama momen bersejarah ini. Xiaotang, aku menyarankanmu untuk tetap mengontrol jumlah orang. Begitu banyak orang. Aku khawatir The film was orang terkaya juga tak sanggup. translated and Hari ini narrated offline. by Tidak M banyak Media. orang yang datang sama sekali. Masih ada banyak orang online. Online, Selama mereka lolos seleksi, perlakuan yang kuberikan kepada mereka, semuanya sama. apakah kau gila? Berapa banyak orang yang online? Aku tidak tahu itu. Tapi selama mereka lolos seleksi, aku akan terus beri mereka uang untuk dipakai. Tidak, kau tidak gila. Aku gila. Lari-lari. Berhenti di situ. Bukankah ini yang terkenal? Tuan Muda Su memikirkan bahwa demi mendapatkan Tuan Shen Xiaoteng, dana yang hanya memberi uang kepada wanita, dia di sini menyamar sebagai wanita dan terang-terangan menipu. Kenapa kalian selalu menatap kami?
Jika keluarga Sumu ingin bangkit kembali, keluarga Wangku pasti paling dulu menolak. Bukankah ini tuan muda gua? Kalian berdua tikus jalanan. Hanya. Tunggu saja. Informasi semua tamu telah diverifikasi. Kita bisa mulai sekarang. Baiklah, aku sekarang mengumumkan. Konferensi dana hanya untuk wanita. Resmi dimulai sekarang. Penerimaan awal dana hanya untuk wanita. Dana startup adalah Nona Lily. Nona Lily adalah seorang ibu tunggal. Mimpinya adalah untuk menjadi pemilik salon kecantikan. Oleh karena itu dia melamar ke dana pemberi uang sebesar 1 juta. Selanjutnya, silakan sambut pendirinya dana hanya untuk wanita, Bapak Xiao Tang. Untuk mentransfer uang kepada Nona Lily di tempat, 1 juta yuan. Silakan maju. Kunci Sang Dewi. Nomor 19. Nomor 80. Nomor 100. Nomor 208. Baiklah. Sistem rusak macam apa ini? Apakah memorinya sekecil ini? Ini adalah sistem SIM tingkat dewa miliarder. Ini benar-benar penipuan. Zuang, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Bukankah kau akan menggila? Kalau begitu, aku akan gila-gilaan denganmu sekali ini. Semuanya, dana untuk konferensi ini sudah sepenuhnya siap. Mohon yakinlah. Pasti kami tolong semua orang raih keinginannya dan kembali dengan puas. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya umumkan, anggota audiens beruntung kedua adalah Zuang, kenapa kamu mau membantuku? Itu uang sungguhan. uang yang hilang bisa didapatkan kembali, tapi martabatmu yang hilang tak bisa kembali. Terima kasih. Kamu membantuku menjaga martabatku. Tapi aku tahu, dalam hatimu, kamu pasti berpikir aku gila. Iya, kau gila. Tapi, kau menggila kali ini. Kau tidak akan menggila lagi di masa depan kan? Aku pasti akan membuktikannya padamu, bahwa aku tidak gila. Nora, semua uang tunai yang kita bawa sudah diberikan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku menjanjikan mereka dulu, dan kita penuhi nanti? Tidak, mimpi tidak bisa ditunda. Sekarang. Saatnya bagiku, orang gila ini, untuk TANPIL. Sekarang, tolong berdiri dalam barisan 5 orang. Aku akan membagikan kepada 5 orang sekaligus. Xiao Teng tidak berbohong padamu kan? Aku benar-benar tidak menahannya. Sebaliknya, dia selalu membantuku. Dia membantumu. Saat itu Wang Chao mengandalkan identitasnya sebagai putra ketua dan terus menggangguku. Xiao Teng lah yang membantuku membeli perusahaan keluarga mereka. Tuan muda Su menindas orang dengan kuasanya. Lagi-lagi Xiao Teng yang kasih aku uang buat dihabiskan. Serta short selling saham keluarga mereka. Bertindak atas nama surga. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Mungkin ini takdir. Mungkin surga hanya merasa dia harus habiskan uang untukmu. Dia hanya bertindak atas nama surga. Jadi, kalian berdua benar-benar tidak punya hubungan. Anak ini punya niat tapi tidak punya nyali. Dia melewatkan banyak kesempatan. Jadi, selama ini aku sudah salah menilainya. Namun, aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Setelah rapat, Xiao Teng akan memilih pasangannya. Dia akan membawa istrinya pulang. Aku tidak akan membiarkan pria sebaik itu lepas dariku lagi. Selamat, Jose. Uang dana penguntit ada di sistem. Habis sepenuhnya. The film was Semua Dewi translated Terikat yang hadir, and narrated by termasuk yang Media. online, juga telah diberikan. Berdasarkan keinginan Jose, sistem telah mengeluarkan dana. Menetapkan semua dewi yang terpilih sebagai target. Sekarang, host dapat melanjutkan berdasarkan tingkat kesukaan dewi-dewi yang terikat. Untuk memilih pasangan hidup host, sistem mengandalkan jumlah uang Anda. Habiskan untuknya, melanjutkan dengan pengembalian dana 100%. Mereka yang beruntung. Acara hari ini uang hanya untuk wanita. Telah berhasil berakhir. Namun segmen terakhir dari acara hari ini adalah untuk semua wanita lajang yang hadir, yang bersedia menikah. Bapak Xiao Teng, penyelenggara acara, mohon tetap di sini. Bapak Xiao Teng akan memilih wanita takdirnya dari antara mereka. Bukankah ini lebih hebat daripada Kaisar pilih selir? Orang yang paling beruntung hari ini adalah Ma Juang.
Selamat, selamat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu hari ini. Aku tahu bahwa setelah sekian lama, perasaan kita telah berubah. Perasaan kita tidak bisa diukur dengan uang. Aku sekarang ingin mengatakan padamu, aku ingin bersamamu. Maukah kamu?